Perkenalkan, nama saya Michelle Audrey Varela, NPM 197 dari tutor 3 grup A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai universal precaution. Dan yang pertama saya akan melakukan prosedur dari mencuci tangan yang baik dan benar. Tahap pertama yang dilakukan adalah preparation atau persiapan. Saya akan melepas semua cincin dan gelang dan juga jam tangan dari tangan dan juga pergelangan tangan saya. Lalu saya akan memastikan bahwa kuku saya pendek, sudah dipotong dan tidak menggunakan kuku palsu atau kutek, dan juga membersihkan kotoran-kotoran di bawah kuku saya. Selanjutnya saya akan mengecek ketersediaan air bersih, sabun cuci tangan atau deterjen, dan juga towel atau paper yang bersih dan kering atau hand dryer. Berikut merupakan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, saya akan menyalakan keran air, lalu membasahi kedua tangan saya dengan air mengalir sampai ke setengah forearm. Lalu menggunakan sabun cuci tangan cair, kemudian mengusap dan menggosok kedua telapak tangan saya, kemudian menggosok punggung tangan saya, menggunakan telapak tangan dari tangan lainnya, dan lakukan step yang sama untuk kedua tangan. Kemudian menggosok di antara jari yang bersilangan secara bergantian, dilakukan beberapa kali sampai semua sisi jari kedua tangan bersih. Selanjutnya saya akan membersihkan ujung jari secara bergantian. Kali ini gosokkan jari ke dalam gerakan mencengkram telapak tangan lainnya. Kemudian menggosok ibu jari dengan tangan yang lain dengan ibu jari dikelilingi oleh telapak tangan lainnya dalam gerakan memutar. Langkah ini dilakukan sama untuk kedua tangan. Lalu meletakkan jari-jari satu tangan dan melakukan gerakan menggores, menggosokkan kuku jari pada telapak tangan yang lain. Langkah ini dilakukan sama untuk kedua tangan. Langkah terakhir, membilas tangan dengan air mengalir, lalu mengeringkan tangan dengan handuk kertas sekali pakai atau handuk bersih kering yang digunakan hanya oleh satu orang. Kemudian matikan keran air. Dan sekarang tangan saya sudah bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip mengenai aseptik dan antiseptik. Yang pertama dari definisi terlebih dahulu. Ada sterilisasi, yaitu suatu aksi untuk membuat suatu alat atau material menjadi bebas dari hama. Lalu yang kedua ada asepsis, yaitu bebas dari hama atau bakteri. Yang ketiga ada antisepsis, yaitu aksi untuk membebaskan hama dari suatu substansi, alat, atau ruangan terhadap patogen bakteri atau kuman untuk mencegah sepsis. Lalu selanjutnya sterilization methodnya. Yang pertama ada heating atau pemanasan, dapat dilakukan tanpa atau dengan tekanan. Lalu yang kedua secara kimiawi, yaitu menggunakan formalin tablets, ethylene oxide gas, dan juga antiseptic solution. Yang ketiga ada radiasi menggunakan X-ray dan juga ultraviolet light. Lalu selanjutnya tentang antiseptiknya itu sendiri. Jadi antiseptik itu merupakan suatu substansi yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan dari kuman. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu sporicidal dan juga non-sporicidal. Fungsinya itu untuk memurnikan hama kulit sebelum bedah, untuk mencegah infeksi, kemudian untuk mencuci tangan sebelum bedah untuk mencegah infeksi silang, lalu mencuci luka, terutama pada luka yang kotor, kemudian selanjutnya sterilisasi dari instrumen bedah, kemudian mencegah infeksi dalam perawatan luka, kemudian irigasi dari area yang terinfeksi, dan yang terakhir adalah mengobati infeksi lokal. Selanjutnya, antiseptik ini dibagi menjadi alkohol, lalu halogens, dan juga compounds-nya, yaitu ada iodin, povidone iodin, iodoform, chlorhexidine, lalu selanjutnya oksidans, yaitu potasium permanganat, perhidrol, selanjutnya logam berat dan juga garam-garamnya yaitu merkuri chloride, merkurokrom. Selanjutnya ada asam, contohnya boric acid. Lalu ada phenol derivatives, yaitu trinitrofenol dan juga hexachlorophene. Lalu ada
quaternary ammonium base, yaitu etaseridin. Kemudian saya akan menggunakan personal protective equipment atau alat pelindung diri atau APD, dan alat-alat yang akan disiapkan adalah ada gloves atau sarung tangan, gown insulation, face protection seperti masker, goggles, dan juga face shield. Selanjutnya saya akan menyiapkan alat-alat tersebut di atas meja ini yang sudah dibersihkan dengan disinfektan. Ya, jadi di sini terdapat masker dan juga gloves. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak mempunyai sterile gloves, jadi saya menggunakan gloves plastik ini untuk simulasinya. Pertama, saya akan menggunakan masker. Lalu akan saya kencangkan bagian hidungnya agar rapat. Jadi fungsi dari masker ini adalah untuk melindungi tenaga kesehatan dari kontak dengan infectious material dari pasien. Kemudian digunakan juga saat tenaga kesehatan melakukan prosedur yang membutuhkan teknik steril untuk melindungi pasien dari paparan agen infeksi yang dibawa oleh mulut dan juga hidung dari tenaga kesehatan. Kemudian digunakan juga oleh pasien yang batuk untuk mencegah penyebaran dari infectious secretion kepada orang lain. Selanjutnya, saya akan menggunakan goggle atau face shield, gunanya untuk mencegah paparan terhadap agen infeksi yang menular melalui respiratory droplets. Kemudian digunakan bersama masker dan juga gloves. Kemudian gloves ini saya akan memakai dengan prinsip skin to skin dan juga gloves to gloves. Jadi fungsi dari gloves adalah untuk mengantisipasi kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh di mucous membranes, intact skin, dan juga substansi infeksius lainnya. Kemudian gloves ini digunakan oleh orang-orang yang mempunyai kontak langsung dengan pasien-pasien terinfeksi oleh patogen yang bisa menular melalui kontak langsung. Yang terakhir, saya akan menggunakan gown insulation yang berguna untuk melindungi lengan dan juga bagian-bagian tubuh saya yang bisa terekspos dan juga mencegah kontaminasi dari darah, cairan tubuh, dan juga material infeksi lainnya pada pakaian saya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.